Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada, pada saat ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang cukup penting bagi kehidupan kita. Masalah ampunan dari Allah. Hadirin, kita ini sebenarnya hidup ini sangat singkat. Sebenarnya sangat pendek sekali usia kita. Waktu kita hidup itu sangat sempit sekali. Kadang bahwa syarat kematian itu tidak harus tua. Syarat kematian tidak harus melalui sakit dulu. Banyak orang yang sakit, yang parah, tapi bisa sembuh. Bahkan yang besuk ke rumah sakit, itu malah mati. Tabrakan di jalan, kecelakaan di jalan, dan sebagainya. Nah, hadirin sekalian berbahagia, karena mengingat waktu yang kita punya ini sangat singkat sekali, maka perlu kita antisipasi bahwa umur kita itu benar-benar sangat singkat sekali. Allah telah memberikan warning pada kita di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiru maghfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah berkata, Allah berfirman bahwa bersegeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Kita disuruh cepat-cepat minta ampun pada Allah. Yang surga itu luasnya kayak langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa ini kan berat ya. Tidak semua orang Islam, orang beriman itu kadang-kadang bisa juga tidak takwa. Karena takwa ini hadirin sekalian punya pengertian bahwa dia harus patuh kepada Allah. Apa perintahnya kita laksanakan, baik melalui sunnah Rasul maupun Al-Quranul Karim. Enggak bisa kita melaksanakan semuanya itu. Tapi Allah tahu pada hambanya. Allah tahu sifat dan kemampuan hambanya dalam beribadah kepadanya. Tahu. Maka dalam ayat berikutnya diberikan ketentuan. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhinal ghaidha wal afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Ini maksudnya adalah tanda-tanda orang takwa itu satu. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra. Orang-orang itu ialah atau mereka yang mampu membelanjakan atau suka berinfak. Yunfikuna fis syarra'i wad dharra, pada saat dalam keadaan ringan maupun berat. Pada saat dalam keadaan miskin maupun kaya. Saat dalam keadaan berada maupun tidak berada. Tetap sedekah. Ini kan kriteria yang berat ini. Kalau orang kaya sedekah itu mah biasa. Tapi orang miskin sedekah itu berat. Keimangannya kurang, tapi Allah mewajibkan, tetap mengharuskan, menghimbau. Fisyarra'i wad dharra, dalam keadaan tidak mampu maupun dalam keadaan dia punya kemampuan. Longgar maupun sempit, tetap yunfikuna fisyarra'i wad dharra. Kemudian berikutnya wal kadhinal ghaidha, dan mampu menahan marah. Nah, juga berat. Jadi tanda-tanda orang takwa. Mampu menahan marah, wal kadhinal ghaidha wal afina 'anil nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain sesama manusia. Ini pun juga berat. Kita mau habis caci maki orang, das, kita langsung maafkan, nggak bisa. Tapi semua itu ada proses.
Hadirin sekalian, ini kalau kita kaji betul, memang orang takwa itu memang orang pilihan Allah. Tidak semua manusia bisa bertakwa. Islam sih Islam, iman beriman, tapi takwa belum tentu. Oleh karena itu Allah memberikan satu sinyal agar kita menjadi ke sana, supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Diperinci lagi oleh Allah, infak keadaan sempit maupun lapang, kemudian mampu menahan marah. Wadung kena sentrong temannya atau sahabatnya atau istrinya, marah. Rasul mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berperang, tapi orang yang kuat dalam menahan marahnya. Wal afin aninas. Spontan memang nggak bisa, tapi kita coba. Kita memaafkan tapi tunggu. Setelah reda, ya kita maafkan. Kita tidak perlu punya musuh. Walaupun kita benci sama orang, kita hilangi kebencian itu. Paling tidak kita tidak suka dengan orang itu. Bisa, boleh saja. Kita boleh berteman, tapi bersahabat harus pilih-pilih. Berteman boleh, bersahabat harus pilih-pilih. Dan sahabat nanti sampai ke akhirat nanti. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka, sayang dan orang-orang yang berbuat baik. Sudah 4 ini diperhatikan betul-betul. Siap enggak? Dalam keadaan ringan maupun berat kita sedekah. Dalam keadaan longgar maupun sempit kita sedekah. Sempit sedekah, kuat enggak ya sekadar apa yang kita punya. Sampai Allah dalam hadis qudsi itu pernah menyampaikan, aku menyintai orang-orang yang dermawan, tapi aku sangat menyintai pada orang-orang yang miskin tapi dermawan. Angel kan, goleane kan angel. Orang miskin dermawan ini kan sulit, susah. Tapi Allah lebih menyintai. Ya. Aku benci kepada orang yang pelit, yang kikir. Tapi aku lebih benci kepada orang yang kaya tapi kikir. Loh. Seneng, gak suka dengan orang kikir. Tapi lebih gak suka terhadap orang yang kaya tapi masih kikir. Kelebihan hartanya banyak masih kikir. Jadi takwa ini dikasih tanda-tanda oleh Allah. 4 tanda-tanda. Yang kedua, yang kelima, tanda yang berikutnya. Surat Al-Imran ayat 135. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang terlanjur berbuat keji pada dirinya dan berbuat aniaya terhadap dirinya, segera ingat pada Allah. Astaghfiru li dzunubah, udah minta ampun atas kesalahan yang baru dibikin itu, baru dibuat itu langsung. Enggak perlu nunggu kapan-kapan. Ayaghfiru dzunubah ilallah. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang mampu menghisab dosanya, yang mengampuni dosanya kecuali Allah Ta'ala. Bagaimana Pak kalau kita bertanya? Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kita minta maaf? Dimaafkan, tapi pengampunan dosa belum tentu dikasih. Kecuali pada orang tua, pada ibu bapak. Ya ridhollah ala ridho walidin. Kalau kita minta maaf pada orang tua, orang itu memaafkan, Allah juga mengampuni. Tapi kalau sesama teman, orang lain, sahabat, sepurane sing akeh ya, maaf ya, dimaafkan. Sudah baiklah kita berteman, tapi ampunan belum tentu. Di Sayyidul Istighfar itu juga ada di belakang juga menyebutkan yaghfiru dzunuba ila anta. Tidak ada yang mengampuni dosa ya Allah kecuali Engkau. Di sini Al-Imran sebutkan yaghfiru dzunuba ila Allah. Tidak ada dapat mengampuni dosa seseorang kecuali Allah sendiri. Jadi ampunan ini hak prerogatif Allah. Saudara, dalam 133 tadi Allah mengatakan wasyari'u, segeralah, cepat-cepat kamu dihormati, kamu segera minta ampunan pada Allah. Tapi kalau tidak, kita mati terlambat. Kita menangis, ya Allah kembalikan saya ke dunia lagi, saya beramal soleh, saya akan sedekah. Sudah nggak ada lagi, sudah mati, tidak akan bisa hidup lagi. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa hidup itu sangat singkat.
Kita hidup paling banter umur 100 itu jarang sudah, jarang. 80, 90 itu sudah termasuk lama. Hanya 80 sampai 100 tahun lah kata kita hidup. Padahal nanti kalau kita mati di alam kubur itu lama sekali. Coba perhatikan. Mulai Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun, berapa juta tahun. Beliau-beliau itu masih dalam alam kubur. Belum masuk neraka atau surga. Neraka surga masih kosong, masih utuh. Belum dijamah oleh orang. Kecuali nanti hari kiamat baru. Ini sudah jutaan tahun. Udah itu trompet ditiup oleh malaikat Israfil. Baru orang mati pada hidup semua berkumpul di alam barzah, alam menunggu. Itu pun jumlahnya tidak terkira, ribuan bahkan jutaan tahun juga. Bayangkan. Baru setelah itu diseleksi, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Ini pun akan selama-lamanya. Kholidina fiha abada, baik di surga maupun di neraka. Makanya hadirin sekalian, Ali bin Abi Thalib pada saat menjadi Amirul Mukminin telah ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, saya melihat Anda ini malam sedikit tidur, sehingga paginya Anda berpuasa. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain yang Anda lakukan. Betapa capeknya Anda ini." Apa jawab Ali? Ali bin Abi Thalib menjawab, menuju hari akhirat itu jauh. Akhirat itu sangat panjang dan jauh. Maka harus ditempuh dengan perjalanan siang dan malam. Ini jawabannya Ali bin Abi Thalib. Hadirin, kita ulangi lagi masalah di alam barzah tadi. Saya tadi buka surat Maryam ayat 93 sampai 94. Yesus menyebutkan bahwa nanti itu Allah akan memanggil satu persatu manusia untuk menghadap Allah dalam pengadilan Allah. Satu persatu. Bayangkan jumlah manusia ini berapa miliar. Mulai Adam sampai akan datang nanti kiamat. Satu persatu menghadap Allah. Nah, kalau satu orang pertanyaan satu hari, berarti satu hari 12 jam kali sekian miliar, berapa ribu tahun kita di dalam pengadilan Allah saja. Dan itu baru dibagi dua. Sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Tapi ada yang tidak masuk neraka juga tidak masuk surga. Di dalam surat Al-A'raf ayat-ayat terakhir itu disebutkan situ. Dan mereka tahu kondisi surga dan tahu kondisi neraka. Tapi insya Allah satu saat orang ini akan dimasukkan surga oleh Allah. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dengan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kita semua. Birahmatillah wa bi'aunihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.